Periodisasi masa remaja, pubertas, remaja awal, dan remaja akhir. Masa remaja merupakan salah satu fase dalam rentang perkembangan manusia yang terentang sejak anak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia. Kata remaja diterjemahkan dari kata dalam bahasa Inggris adolescence atau adolescer, yang berarti tumbuh atau tumbuh untuk masa menjadi dewasa. Adolesen maupun remaja menggambarkan seluruh perkembangan remaja, baik perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Istilah lain untuk menunjukkan pengertian remaja yaitu pubertas. Pubertas berasal dari kata pubes dalam bahasa Latin yang berarti rambut kelamin, yaitu yang merupakan tanda kelamin sekunder yang menekankan pada perkembangan seksual. Dengan kata lain, pemakaian kata pubertas sama dengan remaja, tetapi lebih menunjukkan remaja dalam perkembangan seksualnya, atau pubertas hanya dipakai dalam hubungannya dengan perkembangan bioseksualnya. Masa remaja ditinjau dari rentang kehidupan manusia merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Sifat-sifat remaja sebagian sudah tidak menunjukkan sifat-sifat masa kanak-kanaknya, tetapi juga belum menunjukkan sifat-sifat sebagai orang dewasa. Hurlock 1991 menyatakan awal masa remaja berlangsung kira-kira dari 13 tahun sampai 16 tahun atau 17 tahun, dan akhir masa remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun, yaitu usia matang secara hukum. Dengan demikian, akhir masa remaja merupakan periode yang sangat singkat. Awal masa remaja biasanya disebut sebagai usia belasan, kadang-kadang bahkan disebut usia belasan yang tidak menyenangkan. Masa remaja seperti masa-masa sebelumnya memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan masa sebelum dan masa sesudahnya. Hurlock menjelaskan ciri-ciri tersebut sebagai berikut. Yang pertama, masa remaja sebagai periode penting karena akibatnya yang langsung terhadap sikap dan perilaku, dan akibat jangka panjangnya juga akibat fisik dan akibat psikologis. Perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan cepatnya perkembangan mental yang cepat menimbulkan penyesuaian mental dan membentuk sikap, nilai, dan minat yang baru. Yang kedua, masa remaja sebagai periode peralihan. Masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, sehingga mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan serta mempelajari pola perilaku dan sikap baru untuk menggantikan perilaku dan sikap yang sudah ditinggalkan. Pada masa ini, remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Yang ketiga, masa remaja sebagai periode perubahan. Selama masa remaja terjadi perubahan fisik yang sangat pesat, juga perubahan perilaku dan sikap yang berlangsung pesat. Sebaliknya, jika perubahan fisik menurun, maka diikuti perubahan sikap dan perilaku yang menurun juga. Menurut Hurlock, ada 4 macam perubahan, yaitu meningginya emosi, perubahan tubuh, minat dan peran yang diharapkan, berubahnya minat dan pola perilaku, serta adanya sikap ambivalen terhadap setiap perubahan. Yang keempat, masa remaja sebagai masa mencari identitas. Pada masa ini, mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama dengan teman-teman dalam segala hal, seperti pada masa sebelumnya. Namun, adanya sifat yang mendua dalam beberapa kasus menimbulkan suatu dilema yang menyebabkan krisis identitas. Pada saat ini, remaja berusaha untuk menunjukkan siapa diri dan peranannya dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, usia bermasalah. Karena pada masa remaja merupakan pemecahan masalah, sudah tidak seperti pada masa sebelumnya yang dibantu oleh orang tua dan gurunya. Setelah remaja, masalah yang dihadapi akan diselesaikan secara mandiri. Mereka menolak bantuan dari orang tua dan guru lagi. Yang keenam, masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan dan kesulitan. Karena pada masa remaja sering timbul pandangan yang kurang baik atau bersifat negatif. Stereotip demikian mempengaruhi konsep diri dan sikap remaja terhadap dirinya. Dengan demikian menjadikan remaja sulit melakukan peralihan menuju masa dewasa. Pandangan ini juga yang sering menimbulkan pertentangan antara remaja dengan orang dewasa. Yang ketujuh, masa remaja sebagai masa yang tidak realistik. Pada masa ini, remaja cenderung memandang dirinya dan orang lain sebagaimana yang diinginkan, bukan sebagaimana adanya. Lebih-lebih cita-citanya. Hal ini menyebabkan emosi meninggi, dan apabila diinginkan tidak tercapai,
akan mudah marah. Semakin bertambahnya pengalaman pribadi dan sosialnya serta kemampuan berpikir rasional remaja, memandang diri dan orang lain semakin realistik. Yang kedelapan, masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Menjelang menginjak masa dewasa, mereka merasa gelisah untuk meninggalkan masa belasan tahunnya. Mereka belum cukup untuk berperilaku sebagai orang dewasa. Oleh karena itu, mereka mulai berperilaku sebagai status orang dewasa seperti cara berpakaian, merokok, menggunakan obat-obatan dan lain-lain yang dipandang dapat memberikan citra seperti yang diinginkan. Selanjutnya, tugas perkembangan masa remaja. Tugas perkembangan masa remaja yang harus dilalui dalam masa itu, menurut Hevigers dalam Prolog 1991 adalah sebagai berikut. Pertama, mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. Yang kedua, mencari peran sosial pria dan wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. Yang keempat, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang kelima, mempersiapkan karir ekonomi. Yang keenam, mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Dan yang ketujuh, memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku mengembangkan ideologi. Tugas perkembangan pada masa remaja menuntut perubahan besar dalam sikap dan pola perilaku anak. Tugas perkembangan sifatnya tidak universal, namun sangat tergantung dari budaya setempat, sehingga ada kemungkinan tugas perkembangan tersebut di atas ada yang tidak berlaku untuk kultur bangsa Indonesia. Perkembangan fisik dan psikoseksual. Bersamaan dengan kematangan perkembangan fisik, juga organ-organ seksual berkembang menjadi masak. Pada masa remaja, ini nampak tanda-tanda. Tanda-tanda pemasakan seksual primer adalah pemasakan pada organ tubuh yang langsung berhubungan dengan pertumbuhan dan proses reproduksi. Sedangkan tanda-tanda pemasakan seksual sekunder menunjukkan tanda-tanda khas sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Adapun tanda-tanda kematangan seksual primer pada laki-laki adalah pada penis, testis, dan skrotum, sedangkan pada perempuan adalah pada rahim dan saluran telur, vagina, bibir kemaluan, dan klitoris. Tanda-tanda seksual sekunder pada laki-laki adalah tumbuhnya rambut kemaluan, bahu melebar, dan timbulnya pergantian suara. Sedangkan pada perempuan adalah tumbuhnya rambut kemaluan, pinggul melebar, dan mulainya tumbuh payudara. Perbedaan kriteria pemasakan seksual menunjukkan bahwa pada perempuan nampak lebih jelas dibandingkan dengan laki-laki. Dibandingkan dengan ejakulasi awal pada laki-laki nampak kurang jelas, tidak seperti pada menarche pada remaja perempuan dapat diketahui oleh orang lain, misalnya orang tuanya. Pada remaja, menurut beberapa penelitian, perbedaan permulaan pemasakan seksual pada perempuan terjadi 2 tahun lebih awal dibandingkan pada remaja laki-laki. Hubungan antara percepatan pertumbuhan dengan dimulainya pemasakan seksual dimulai lebih akhir bagi remaja laki-laki. Dilihat dari perbedaan urutan gejala pemasakan seksual pada laki-laki, dimulai dari pertumbuhan testis, kemudian mengalami perubahan suara dan menjadi agak berat, dilanjutkan dengan penambahan kekuatan. Sedangkan urutan gejala pemasakan seksual pada perempuan dimulai pada payudara bagian puting, diikuti jaringan pengikat, kemudian payudara dalam bentuk dewasa. Kelenjar payudara akan mereaksi pada masa terjadinya kehamilan dan reproduksi air susu pada akhir kehamilan. Seiring dengan kematangan seksual, menurut Garrison, seorang remaja akan mengalami jatuh cinta dalam masa hidupnya pada usia belasan tahun. Seperti dinyatakan oleh S.R. Retes, love is strong, pleasant emotion that usually involves physiological arousal, the presence of member of the opposite sex, and a cultural background that values the ideal of romantic love. Perasaan cinta melibatkan hubungan antar jenis kelamin yang disertai dorongan fisik yang secara ideal digambarkan sebagai cinta romantik. Cinta romantik melibatkan atraksi cinta, pemeliharaan, kepemilikan, dan kepemilikan merupakan kebutuhan bersama. Cinta romantik yang dipertahankan seharusnya dapat mencapai pada cinta yang terikat perkawinan atau conjugal love, yang ditandai oleh suatu orientasi realistik yang melibatkan dua orang yang memiliki hubungan yang tenang, padu, dan enak. Siti Partini pada 1995. Dalam perkembangan percintaan yang wajar dapat menghantar remaja menuju ke jenjang perkawinan. Dalam percintaan dikenal apa yang disebut dengan cinta sejati, yaitu suatu abadi dan datangnya hanya sekali dalam hidup.
Perkembangan kognisi dan bahasa. 1. Konsep kecerdasan. Ada beberapa ahli mengemukakan pengertian intelijensi, yaitu diantaranya Charles Perman, Troston, dan Wechsler. Dan kesimpulannya bahwa intelijensi merupakan kemampuan dalam berbagai bidang dalam fungsinya saling berhubungan serta dapat diamati dalam perilaku individu. Harrington mengidentifikasi beberapa ciri perilaku intelijensi sebagai manifestasi dari kemampuan intelijensi sebagai berikut. 1. Kemampuan dalam menggunakan bilangan. 2. Efisiensi dalam berbahasa. 3. Kecepatan dalam pengamatan. 4. Kemudahan dalam mengingat. 5. Kemudahan dalam memahami hubungan. Dan ke-6, imajinasi. 2. Pengukuran kecerdasan. Kecerdasan dapat diukur melalui tes kecerdasan. Hasil tes intelijensi disebut dengan intelligence quotient atau IQ, yang menunjukkan tingkat intelijensi seseorang. Seekor IQ didapatkan dengan menghitung umur mental atau mental age (MA) dibagi umur kronologis chronological age (CA), kemudian dikalikan 100%. 3. Perkembangan kognitif remaja. Sebagaimana aspek lain dalam pengembangan remaja, kecerdasan kognisi juga memahami perkembangan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Secara kuantitatif, intelijensi berkembang semenjak bayi masih berada dalam kandungan, lalu perkembangannya berlangsung sangat pesat mulai 3 tahun sampai dengan usia remaja awal. Puncak perkembangan dicapai pada penghujung masa remaja akhir atau usia sekitar 20-an. Sesudah itu, sampai usia 60 tahun, perkembangannya lambat. Terjadilah masa plateau, yang selanjutnya akan terjadi penurunan. Pada masa lanjut usia, intelijensi dapat memahami penurunan karena pengaruh dari kesehatan fisik dan kurang aktifnya rangsangan intelektual yang diberikan. Perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan moral. 1. Perkembangan emosi remaja. Kepekaan emosi yang meningkat sering diwujudkan dalam bentuk remaja lekas marah, suka menyendiri, dan adanya kebiasaan nervus seperti gelisah, cemas, dan sentimen, menggigil kukut, dan garuk-garuk kepala. Faktor terjadinya peningkatan kepekaan emosi pada remaja yaitu 1. Perubahan sistem endokrin menyebabkan perubahan fisik, faktor nutrisi dan ketegangan emosi, anemia dan apatis, disertai kecemasan dan lekas marah, kurang kalsium dan lekas marah, emosi tidak stabil, adanya cacat tubuh, hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga, kurangnya model dalam berperilaku, faktor sosial, tuntutan masyarakat yang terlalu tinggi, tidak dapat mencapai cita-cita dan frustasi, penyesuaian terhadap jenis kelamin lain, masalah-masalah sekolah seperti masalah penyesuaian diri, emosi, sosial, pertentangan dengan aturan sekolah, masalah pekerjaan dan menentunya kondisi sosial, hambatan kemauan diantaranya peraturan di rumah, norma-norma sosial, dan hambatan keuangan. Perkembangan sosial remaja. Interaksi sosial dengan orang lain sudah dimulai sejak bayi dengan cara yang sangat sederhana. Pada masa kanak-kanak, anak telah memasuki sekolah sehingga hubungan dengan anak-anak lain semakin bertambah dan minat pada kegiatan keluarga semakin berkurang. Mereka lebih senang berkelompok dan bermain dengan teman-temannya. Pada usia remaja, pergaulan dan interaksi sosial dengan teman sebaya bertambah luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, termasuk pergaulan dengan lawan jenis. Remaja mencari bantuan emosional dalam kelompoknya. Pemuasan intelektual juga didapatkan oleh remaja dalam kelompoknya dengan berdiskusi, berdebat untuk memecahkan masalah. Tujuan perkembangan sosial remaja yaitu memperluas kontak sosial, mengembangkan identitas diri, menyesuaikan dengan kematangan seksual, dan belajar menjadi orang dewasa. Perkembangan sikap sosial remaja setidaknya ada yang disebut sikap konformitas dan sikap heteroseksual. Sikap konformitas merupakan sikap ke arah penyamaan kelompok, sedangkan sikap heteroseksual
yaitu mereka mengalami perkembangan dari tidak menyukai lawan jenis menjadi menyukai lawan jenis, sehingga kegiatan antara mereka meningkat. Berkaitan dengan pengembangan moral, ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli yang berusaha menguraikan pengembangan moral remaja, yaitu pertama, teori pengembangan moral menurut psikologi analisis dari Freud. Menurut Freud, manusia mula-mula mempunyai das S, yaitu impuls nafsu. Lalu ada das Ich, yaitu aku yang menjaga hubungan dengan realitas dapat dikoordinir. Akhirnya ada das Weber Ich, yaitu aku ideal yang mengendalikan tingkah laku individu. Kemudian teori pengembangan moral menurut pendekatan kognitif dari Piaget. Pendekatan kognitif menitik beratkan pada pengertian dan pemahaman. Maka Piaget mengemukakan jenis-jenis moral, yaitu yang pertama pemahaman moral heteromon usia 2-7 tahun. Anak pada periode ini menilai tingkah laku baik buruk, benar salah dipandang dari akibatnya bukan dari niatnya. Kemudian pemahaman moral otonom usia 10 tahun. Pada periode ini anak-anak sudah mengetahui bahwa moral ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara orang banyak dan setiap individu dengan sadar tunduk pada ketentuan yang telah disepakati bersama tersebut. Kemudian periode transisi 7-10 tahun. Periode transisi merupakan peralihan dari pemahaman moral heteronom dengan pemahaman moral otonom. Dalam periode ini, pandangan anak beralih masih berubah-ubah. Mereka kadang-kadang seperti anak pada periode pemahaman moral heteronom, kadang-kadang sudah seperti anak pada periode pemahaman moral otonom. Kemudian teori pengembangan menurut Lawrence Kohlberg. Teori pengembangan moral ini merupakan pengembangan dari teori Piaget yang membagi tahapan pengembangan moral menjadi 6 stadium. Pengembangan setiap stadium tidak pada urutan yang sama, tetapi pengembangan stadiumnya selalu melalui urutan stadium tersebut. Keenam stadium dikelompokkan menjadi 3 level atau tingkatan. Yang pertama, tingkat pra-konfesional, yaitu stadium 1 orientasi kepatuhan dan hukuman, stadium 2 orientasi individualisme dan instrumental. Kemudian tingkat konfesional, stadium 3 orientasi konformitas interpersonal, stadium 4 orientasi hukum dan aturan. Kemudian tingkat pasca konvensional. Pada tingkat ini ada 2 stadium, yaitu stadium 5 dan stadium 6. Stadium 5 orientasi kontrak sosial, stadium 6 orientasi etis universal. Kemudian teori pengembangan moral menurut Further. Further dalam Mons dan DKK 1982 menyatakan bahwa tingkah laku moral yang sesungguhnya baru timbul pada masa remaja. Menjadi remaja harus mengerti, menjalankan, mengamalkan nilai-nilai. Berarti remaja sudah dapat menginternalisasi penilaian moral, menjadikannya sebagai nilai pribadi. Hal ini nampak dalam sikap dan perilakunya. Dan terakhir yaitu teori pengembangan moral ditinjau dari teori belajar. Teori ini menolak adanya sifat bawaan dalam pengembangan moral dan mengemukakan bahwa semua tingkah laku adalah tingkah laku yang dipelajari. Menurut teori ini, kata hati adalah suatu sistem norma yang telah diinternalisasi menjadi milik pribadi, sehingga tingkah laku tidak karena hadiah, hukuman, atau penguat yang lain, melainkan karena sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan kelima teori pengembangan moral ini dapat disimpulkan bahwa proses belajar dalam proses pengembangan kognitif serta perubahan pola hubungan sosial dari masa kanak-kanak ke masa remaja memegang peranan penting dalam pengembangan moral. Bahaya dan masalah-masalah pada masa remaja.
Seiring dengan perkembangan fisik yang sangat cepat, dapat berakibat pada masa remaja yang tidak dapat menyesuaikan diri secara baik dan sering menimbulkan bahaya-bahaya pada masa remaja. Menurut Hurlok, ada 2 bahaya pada masa remaja. Yang pertama adalah bahaya fisik, meliputi kematian, bunuh diri atau percobaan bunuh diri, cacat fisik, kecanggungan, dan juga kelakuan. Yang kedua adalah bahaya psikologis. Akibat dari ketidakmampuan penyelesaian diri remaja yang biasanya ditandai dengan tidak bertanggung jawab, mengabaikan pelajaran, sikap yang sangat agresif dan sangat yakin pada diri sendiri, perasaan tidak nyaman, merasa ingin pulang bila berada jauh dari lingkungan yang dikenal, dan lain-lain. Selanjutnya adalah implikasi perkembangan masa remaja terhadap dunia pendidikan. Masa remaja merupakan masa yang sangat krusial dalam kehidupannya karena keberhasilan dalam menatapi masa depannya juga dipengaruhi oleh keberhasilan remaja dalam menjalani perkembangannya. Implikasinya dalam pendidikan perlu memperhatikan perkembangan yang terjadi pada masa remaja tersebut. Di saat remaja memasuki tahap perkembangan kognitif, yaitu operasional formal, maka dalam pendidikan sangat dibutuhkan adanya stimulasi dari lingkungan, baik guru maupun orang tua, untuk mengembangkan rasa keingintahuan mereka dengan memberikan kesempatan untuk melakukan eksplorasi.